Selamat siang, perkenalkan nama saya Jefta Haryanto. Saya adalah dosen dari Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu di Bina Nusantara serta cara delivery, interaksi, dan asesmen untuk mata kuliah tersebut. Mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Sumber Daya Manusia atau Human Resource Management untuk program studi manajemen program sarjana dengan bobot 4 SKS. Saya akan memulai dengan memberikan deskripsi mata kuliah Human Resource Management. Human Resource Management akan memberikan penjelasan mengenai konsep dasar dari sumber daya manusia, beserta dengan proses inti dan peranan HR di dalam suatu organisasi. Mata kuliah ini juga akan memberikan informasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh organisasi terkait dengan Human Resource Management. Sehingga mata kuliah ini secara lengkap akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai cara pengelolaan karyawan di dalam suatu organisasi, termasuk implementasi Human Resource Management di dalam suatu perusahaan, termasuk perusahaan berskala global. Saya lanjutkan untuk informasi capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Adapun CPL pada program manajemen adalah bahwa setiap mahasiswa mampu memahami konsep bisnis dan manajemen. Setiap mahasiswa memiliki pola pikir global dan dalam menjalankan konsep bisnis. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini terdapat 3 CPMK. CPMK tersebut adalah 1. Memahami konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Yang kedua adalah memahami fungsi sumber daya manusia. Yang ketiga, memahami fungsi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk detail CPMK dan sub-CPMK akan terlihat pada tampilan berikut. Untuk materi yang disampaikan akan terbagi ke dalam 5 kelompok besar, yaitu Introduction to Human Resource Management. Yang kedua, Recruitment, Placement, dan Talent Management. Yang ketiga, Training and Development. Yang keempat, Compensation. Yang kelima, Enrichment Topic di dalam HR. Dari 5 kelompok besar tersebut akan terdapat sub-kelompok bahasan. Untuk data materinya, maka akan terlihat pada tampilan berikut. Untuk sumber referensi yang saya gunakan adalah buku wajib, yaitu buku karangan dari Gary Dester tahun 2017 yang berjudul Human Resource Management. Selain buku wajib tersebut, maka saya juga menggunakan referensi pendukung seperti video-based learning, materi presentasi perkuliahan, dan artikel pendukung lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran yang ada. Untuk kegiatan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan student-centered learning, yaitu suatu pendekatan di mana proses pembelajaran ini akan terpusat kepada mahasiswa, di mana mereka akan menjadi pelaku aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga saya perlu dengan cermat menyiapkan segala kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang sesuai dengan tujuan. Saya melakukan pembelajaran berkelompok, small group discussion, dan case study. Untuk mode kegiatannya, pembelajaran ini menggunakan pembelajaran daring, yaitu online learning, dengan model sinkronus dan asinkronus. Sekarang saya masuk ke delivery. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah lecturing atau ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, studi kasus, dan project based learning. Untuk metode lecturing, pada setiap sesinya saya
ingin memastikan bahwa mahasiswa sudah mempersiapkan diri sebelum perkuliahan, sehingga mereka akan membuat suatu presentasi dan membawakannya pada sesi tersebut. Setelah satu kelompok tersebut melakukan presentasi, maka saya akan melanjutkan penjelasannya dengan menggunakan materi yang sudah tersedia dengan bantuan PowerPoint. Jika saya memerlukan penjelasan dengan tulisan tangan, saya biasanya menambahkan dengan perangkat media tab dengan menggunakan aplikasi whiteboard yang tersedia pada Microsoft. Penjelasan lainnya juga dilengkapi dengan video based learning yang sudah tersedia ataupun pada video yang tersedia pada web berbagi. Untuk project based learning, saya biasanya akan memberikan tugas terdiri dari 2, yaitu sebelum meet dan sesudah meet. Untuk yang sebelum meet, biasanya saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat job analysis sehingga dengan keluaran job description. Saya akan meminta mereka untuk melakukan job analysis pada suatu posisi dan dipresentasikan hasilnya ke kelas. Lalu saya akan memberikan umpan balik untuk tugas. Lalu untuk tugas yang kedua adalah tugas di akhir perkuliahan, yaitu membuat suatu analisa mengenai fungsi HR yang terdapat di suatu perusahaan. Mereka akan memberikan review terhadap HR tersebut, apakah kelebihan maupun kekurangan dari proses-proses yang ada di dalam perusahaan tersebut. Mereka akan mempresentasikan hasilnya, lalu kami akan melakukan tanya jawab untuk presentasi yang telah dilakukan. Setiap kelompok akan terlihat hasilnya sehingga saya akan mengetahui apakah tujuan pembelajaran dari HR ini sudah tercapai atau belum untuk setiap kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai interaction. Untuk interaction, saya berusaha membagi ke dalam 2 tipe, yaitu interaksi di dalam kelas dan interaksi di luar kelas. Untuk interaksi di dalam kelas, biasanya saya akan melakukan tanya jawab kepada mahasiswa untuk mendapatkan interaksi mereka. Mereka akan langsung memberikan respon terhadap pertanyaan yang ada, atau bisa juga saya menggunakan media lainnya seperti Google Form ataupun web Slido sehingga kita bisa melihat langsung respon setiap mahasiswa di dalam kelas. Untuk setiap akhir perkuliahan, setiap akhir sesi perkuliahan, saya akan melakukan kuis yang bersifat interaktif. Jadi saya akan memberikan kuis bagi mereka. Soalnya menggunakan PowerPoint, lalu untuk mahasiswa akan menjawabnya dengan menggunakan Google Form quiz. Mereka akan bersamaan memulainya dan akan selesai juga bersamaan. Dengan hal ini saya akan meningkatkan interaksi dengan mahasiswa. Demikian juga saya bisa mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa mengenai materi yang telah kita ajarkan. Untuk interaksi di luar kelas, saya menggunakan forum diskusi yang sudah tersedia pada Learning Management Bina Nusantara. Jadi biasa disebut dengan Binus Maya, di mana di sana sudah tersedia forum diskusi. Kami dosen dapat menggunakan forum tersebut untuk memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, dan mahasiswa juga akan memberikan respon langsung melalui menu pada Binus Maya tersebut, sehingga kita bisa tetap berinteraksi meskipun di luar kelas. Saya akan lanjutkan untuk sistem penilaian. Untuk sistem penilaian, saya menggunakan metode ujian tertulis, penilaian kinerja, dan penilaian sikap. Untuk ujian tertulis, saya menggunakan ujian mid dan ujian final. Untuk penilaian kinerja, saya menggunakan hasil tugas-tugas
berdasarkan proyek berkelompok. Untuk penilaian sikap, saya akan berdasarkan kepada hasil observasi saya dan interaksi mahasiswa di kelas. Khusus untuk penilaian sikap di Bina Nusantara, kami akan menilai mahasiswa terhadap sikap teamwork mereka, komunikasi, dan problem solving yang ditunjukkan oleh para mahasiswa. Untuk detail komponen penilaian dapat terlihat pada tampilan berikut. Untuk instrumen yang saya gunakan adalah soal tertulis, skala penilaian, dan rubrik. Untuk detail skala penilaian rubrik terkait dengan CPNK dapat terlihat pada tampilan berikut. Selanjutnya, untuk kriteria kelulusan, saya menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Universitas Bina Nusantara, di mana total penilaian yang dilakukan, maka setiap mahasiswa akan mendapatkan grade A sampai dengan C. Sebab khusus untuk mata kuliah HR, jika mahasiswa mendapatkan grade D atau E, maka mereka wajib untuk mengulang mata kuliah ini. Untuk detail mengenai kriteria kelulusan dapat terlihat pada tampilan berikut. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan proses pembelajaran pada kelas saya. Mungkin ada yang mau volunteer nggak? Kira-kira pengertian HR itu menurut kalian apa? Versi kalian aja yang kalian tadi tulis. Ya, ada yang mau volunteer? Mungkin untuk memberikan pendapat mengenai HR itu apa? Ayo, silakan. Boleh saya nggak, Pak? Ya, silakan Michelle, gimana? Kalau menurut saya, dari kata Human Resources Management itu kan pemanfaatan sumber daya. Berarti di mana ada beberapa orang yang direkrut untuk dilatih agar efisiensi kerja dari masing-masing mereka itu bisa meningkat gitu, Pak. Untuk meningkatkan juga mutu sebuah company atau perusahaan, sehingga memajukan juga sebuah usaha dari perusahaan itu. Gitu. Oke, baik. Itu aja, Michelle. Oke, ayo yang lainnya ada lagi mungkin ingin menambahkan, mungkin ada jawaban yang berbeda, ada maksud bukan ya ada ya, pendapat. Iya, silakan dia ya. Oke, dia gimana? Menurut saya itu tuh kayak cara untuk mengelola sumber daya manusia agar lebih baik lagi untuk perusahaan. Oke, jadi pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik lagi untuk perusahaan, gitu ya. Oke, tadi kalau Michelle tadi pengelolaan juga, tapi tadi ada sedikit menyebut rekrutmen untuk mutu juga, gitu ya. Oke, satu lagi deh, boleh nggak? Yang cowok dong, ayo, boleh nggak ada? Oh ya, silakan. Gimana? Menurut saya selain pemanfaatan di sumber daya manusia itu juga salah satu bagian untuk pengawasan dari seluruh kinerja para anggota dalam organisasi untuk mempertahankan suatu kualitas dari badan usaha atau organisasi gitu, Pak. Jadi pengawasan untuk bidang usahanya gitu ya. Ada jadi kamu men-stress di sini adalah mengenai pengawasannya gitu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi ada pengelolaan, ada pengawasan tadi juga ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Pengelolaan, Pak. Apa? Maaf. Pengelolaan. Pengelolaan. Oke, pengelolaan. Nah, ada lagi nggak kira-kira teman-teman? Pembinaan, Pak. Performance management, Pak. Oke, saya tulis satu-satu dulu ya. Tadi pembinaan, ada yang tadi sudah sebutkan pembinaan, lalu performance management. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah semuanya.
Oke, mungkin sudah ya. Jadi ini luar biasa sih, kalian memberikan informasi ke saya cukup banyak. Jadi ada rekrutmen, selection, pelatihan, penilaian, perencanaan, pengawasan, gaji, tunjangan, evaluasi, pengembangan, struktur organisasi, pengelolaan, pembinaan, dan performance management. Jadi saya mau bilang ke kalian, tadi pengertiannya sudah benar, lalu proses intinya juga kalian sudah tahu. Wah, atau kita sudahi saja sesi 4 SKS kita. Jadi jadi memang ini adalah sebagian besar proses yang ada di HR ya. HR sebagai strategic business partner bisa mengalainkan proses tersebut supaya mendukung pencapaian organisasinya seperti itu ya. Nah, lalu fungsi yang keempat yang cukup penting juga adalah sebagai change agent. Karena kita melihatnya kepada karyawan dan kita melihatnya kepada strategik. Nah, di sini adalah kita bagaimana perubahan yang terjadi dalam perusahaan itu kita bisa kelola dan kita bisa bawa karyawan kita yang saat ini menuju perubahan-perubahan yang lebih baik yang akan dilewati atau akan dialami oleh perusahaan. Nah, ini adalah roles dari seorang HR ya. Jadi, kalau teman-teman nanti ini masuk ke dunia HR, kalian gitu semuanya yang HR itu akan memiliki roles ini ya. Ada peranannya yang porsinya lebih besar persentasenya, ada peranannya lebih persentasenya mungkin di administrative expert, ada peranannya lebih besar di strategic atau di change agent dan sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, ini detailsnya apa yang dilakukan oleh seorang HR dan gini. Kenapa tadi kan saya bilang semuanya penting, harus semuanya dilakukan oleh orang HR. Karena kenapa? Nanti kalian jangan lihat yang strategik aja deh yang kita kerjain, tidak bisa. Karena day to day operasionalnya di HR itu juga banyak. Kalau tidak dilakukan, ya akan jadi masalah. Jadi, makanya semua yang operasional ini juga wajib dilakukan. Mengelola absen, mengelola cuti, mengelola apa lagi? Administratif klaim karyawan, klaim itu dalam arti kata klaim medical kesehatannya itu ada semua, kita nggak bisa pungkiri dan itu harus dilakukan oleh orang HR. Nah, jadi ini harus dilakukan bagian bawah karena kalau nggak dilakukan bisa meng-create banyak masalah gitu ya. Lalu di bagian atasnya ya, kalau dilakukan juga gitu, jika ini melengkapi si administratif tadi gitu, operasional tadi, kalau kita melakukan hal yang strategik dan change agents ini, maka jika kita melakukannya, maka kita seorang HR akan memberikan apa ya, keunggulan gitu, memberikan suatu kontribusi yang nyata kepada organisasi untuk mencapai tujuannya. Seperti itu. Jadi operasional penting, tidak bisa ditinggalkan dan harus dilengkapi dengan hal-hal yang bersifat strategik. Itu dia. Nah, ini adalah fungsi HR, roles-nya HR itu kalau satu orang HR itu akan melakukan hal yang ini gitu. Itulah HR gitu ya. Jadi seorang HR itu kita bisa melihat di sini ada beberapa fungsi HR yang kalian lihat di sini adalah yang dikasih warna kuning atau dikasih warna kotaknya ini adalah fungsi-fungsi HR-nya ya. Dan ini hanya ini penggolongan saja. Semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Fungsinya itu banyak banget gitu. Dan ini adalah hal yang menggambarkan mengenai profil seorang HR. Tugasnya HR dalam perusahaan. Seperti ini. Jadi pertanyaan pertanyaan boleh diulang lagi. Apakah HR hilang ya maksud kamu ya? Iya Pak, apakah HR akan hilang karena
sumber daya manusianya katanya bakal tergantikan oleh robot-robot gitu, Pak? Oke. Nah, jadi ini pertanyaan yang sangat menarik. Kalau menurut teman-teman, apakah HR hilang nggak? Jangan menuju ke jauhnya ya, jangan sampai jauh dulu, tapi misalnya kayak beberapa tahun mendatang, 5-10 tahun mendatang, apakah HR akan hilang posisinya? Roles-nya HR dalam perusahaan akan hilang nggak menurut teman-teman? Saya ditanya, saya balik nanya ya. Nggak, maksudnya nggak apa-apa, ada pendapat dulu mulai teman-teman, hilang nggak kira-kira? Hilang sih enggak, Pak. Cuman mungkin fungsinya tergantikan saja gitu, Pak. Fungsinya tergantikan saja oleh robot gitu maksud kamu? Benar, kan lebih Oke. praktis gitu kan katanya tadi. Oke. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Kalau saya mungkin malah akan bertambah, Pak. Peranannya Fungsi HR, karena fungsi dari HR-nya dilihat akan bertambah. ya, karena dari sejarahnya kan dari abad ke-19 sampai sekarang kan bertambah terus tuh fungsi-fungsi. Oke. Jadi perkembangan HR memang semakin lama strategik. Jadi memang seperti ini. Jadi kita lihat bahwa banyak kalau kita harus lihat dulu secara keseluruhan, ya. Posisi-posisi dengan adanya IT, dengan teknologi yang ada, dengan teknologi AI apalagi ya sekarang sudah mulai masuk, itu sangat banyak menggantikan fungsi manusia, ya fungsi manusianya digantikan. Jadi kayak yang contoh yang tadi adalah kita bisa bawa paket melalui drone, lalu kita bisa menyetir tanpa pengemudi, ya. Jadi hal-hal itu waktu itu saya juga ikut training, ternyata ada yang bisa dia masuk ke tambang, tapi dia melalui di rumahnya karena lagi masa pandemi, jadi melalui tambang dia menggunakan eskavator, semuanya dikendalikan dari rumah dia. Nah, jadinya sebenarnya adalah apakah pekerjaan itu ke depannya akan banyak yang hilang? Jawabannya adalah iya, menurut saya ya. Ini menurut saya banyak yang hilang. Tetapi kalau kita konekin ke dunia HR, maka kita sebagai HR itu, mungkin fungsi HR ada yang tergantikan. Fungsi HR yang bersifat administratif mungkin akan hilang. Jadi jawaban dari teman kamu juga tadi mendukung, bahwa tadi kan kita lihat ada fungsi administratif, ada fungsi yang strategik. Fungsi administratif menurut saya bisa hilang, karena seperti apa ya, hal-hal yang bersifat otomasi, apalagi kita menggunakan aplikasi, jadi hal-hal yang bersifat manual akan hilang. Nah, tapi kita harus melihat fungsi HR buat perusahaan. Ya, jadi gini, HR itu sekarang harus mulai memikirkan, jadi ini nanti ya, di dalam dunia HR itu salah satunya adalah yang namanya perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja itu adalah yang namanya istilahnya headcount-nya, berapa sih jumlah orang yang diperlukan tahun 2022, berapa sih orang yang diperlukan tahun 2023. Nah, itu fungsi HR. Nah, fungsi HR makin challenging di sini adalah ketika kita harus menganalisa fungsi-fungsi mana yang nggak harus kita ada lagi. Jadi misalnya nih ya, kalian mungkin paham dengan istilah outsourcing ya. Jadi misalnya kalau fungsi outsourcing itu tidak memiliki fungsi yang tidak terlalu terkontribusi di dalam perusahaan kalian, maka kita bisa hilangkan, kita bisa outsource ke perusahaan lain. Nah, jadi orang HR itu semakin lama harus berpikir lebih dalam, kalau ada posisi-posisi yang hilang, nah bagaimana nih? Kan ada orangnya. Kalau itu bagaimana? Jadi kan apalagi dia sudah karyawan permanen, karyawan yang sudah tetap di kita. Nah, dari karyawan tersebut, apa yang harus dilakukan gitu? Kalau posisinya hilang, maka dia harus bisa melakukan posisi lain yang masih ada di organisasi kan. Nah, kita harus lakukan apa nih buat mereka? Kembangin dong. Nah, kembangin dengan cara apa? Kasih training. Nah, gitu. Jadi, challenge-nya itu adalah kalau ada posisi yang hilang dalam perusahaan, orang HR itu harus berperan. Mau diapain nih, gitu, karyawan yang sudah ada. Lalu, ke depannya misalnya kalau posisinya hilang, berarti kita jangan fokus ke, misalnya, kita prediksi 5 tahun lagi posisi ini itu memiliki pengurangan fungsi di organisasi kita. Nah, pelan-pelan kita harus stop hiring posisi tersebut. Jadi misalnya kalau udah ada yang resign,
sudah ada yang pensiun, jangan di hiring lagi gitu. Jadi kita harus punya strategi supaya kita cost efisiensinya jalan dan perusahaan tetap memiliki fungsi tersebut gitu. Lama-lama hilang kita outsource aja. Nah, itu salah satu bagaimana fungsi HR menjawab tantangan yang ada. Jadi menurut saya HR roles-nya tidak hilang, tetapi benar, misalnya kalau posisi-posisi yang bersifat administratif operasional, ya bagi semua lini fungsi apapun juga ya, marketing administratif mungkin, lalu HR admin, ya mungkin lama-lama akan hilang gitu ya. Jadi yang diperlukan adalah yang roles yang lebih analitik, lebih prediktif, lebih strategik gitu. Jadi challenge-nya itu banyak buat orang HR. Bayangin ya kalau ke depannya posisinya hilang, terus kita mau gimana nih posisinya hilang? Oke, berarti kita harus punya strategi nih bagaimana yang existing orang ini ada ya gitu-gitu loh. Jadi karena disruption IT itu membuat orang HR itu makin challenging untuk menanggapi si IT disruption tadi itu gitu. Jadi roles-nya itu yang semakin ya harus lebih strategik lagi gitu ke depannya gitu sih. Tapi saya yakin memang bisa saja posisi HR yang administratif akan hilang gitu. Ya, kuis ini hanya 3 menit saja. Ya, jadi saya akan membuka PowerPoint saya ke kalian. Itu adalah soalnya ya. Soalnya dan kalian ngisinya di mana? Ngisinya di Google Form. Ya, pertanyaan ketiga. Oke, siap-siap pertanyaan keempat. Saya sudahi untuk sesi sekarang ya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Jadi mohon persiapan juga pertanyaan-pertanyaan buat yang presentasi juga nanti ya. Oke, baik, itu aja semuanya. Terima kasih dan selamat siang ya. Demikian adalah sekilas proses pembelajaran untuk mata kuliah HRM dengan pembelajaran daring. Baik, ini saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih karena telah melihat tayangan ini.